Saat ini Bank Dunia mengkategorikan Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas sejak tahun 2023 setelah mencapai Gross National Income atau pendapatan nasional bruto sebesar 4,580 US dollar per kapita. Sebagai konteks, Bank Dunia mengklasifikasi sebuah negara sebagai negara berpendapatan menengah atas apabila mencapai GNI di kisaran 4,466 US dollar sampai dengan 13,845 US dollar per kapita. Perubahan tahun acuan ini turut membuat jumlah penduduk miskin meningkat. Sebelumnya, dalam laporan Poverty and Equity Brief edisi April 2025, Bank Dunia mencatat persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 60,3% dari total populasi pada tahun 2024. Apa yang menjadi penyebab terjadinya peningkatan tersebut? Apa dampak yang akan dirasakan atau yang akan terjadi dengan bangsa Indonesia? Dan bagaimana solusinya? Tonton videonya sampai tuntas bersama Rocky Gerung di channel ini. Halo, apa kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi bersama dengan Bung Rocky Gerung. Ini Bung Rocky banyak yang nanyain Anda ini ada ngilang kemana nih katanya gitu ya. Oke, Bank Dunia baru saja melansir data terbaru yang ini sangat mengejutkan. 2 dari 3 orang Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Miskin lah ya berarti ya. Atau kalau di bawah garis kemiskinan lebih miskin dari orang miskin gitu. Tapi pokoknya ini angkanya betul-betul membuat kita prihatin karena berarti kalau dari 280 juta sekian itu total 194,7 juta atau kalau kita bulatkan 195 juta orang Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Ini berdasar tahun 2024 Bung Rocky yang dilansir baru sekarang. Itu artinya ini adalah hasil kerja dari Jokowi selama 2 periode. Ya, artinya data itu akhirnya tiba untuk menerangkan apa sebetulnya yang disebut sebagai disparitas, apa yang disebut sebagai kemiskinan, apa yang dimaksud dengan kemampuan membeli daya beli. Jadi Bank Dunia akhirnya merilis dan hasil rilis itu mencengangkan kita. Tercengang karena ternyata data 2024 menunjukkan bahwa 2 dari 3 orang Indonesia itu ada di bawah garis kemiskinan, hidupnya miskin. Dan ini adalah data internasional, pengukuran secara metodologis yang memungkinkan kita membuat perbandingan antara daya beli kita dengan daya beli negara lain. Dan ukuran itu yang disebut purchasing power ini menunjukkan bahwa keterus-terangan pemerintah tidak bisa lagi disembunyikan berdasarkan alasan-alasan lokal. Karena langsung tidak diukur konsumen itu $1 itu dia bisa beli berapa dalam perbandingan dengan belanja di Jakarta dan belanja di Washington misalnya. Tetapi yang paling membuat kita berpikir kembali apa yang dilakukan selama 10 tahun ini sehingga akhirnya 2 dari 3 orang Indonesia itu miskin. Artinya berapa tuh? Kira-kira 195 juta orang Indonesia di bawah garis kemiskinan. Jadi petunjuk ini adalah petunjuk kuantitatif, tetapi petunjuk kualitatifnya pasti lebih dari itu. Karena kemiskinan bukan sekedar ketiadaan akses pada sumber-sumber makanan, tetapi kepapaan psikologi, kepapaan politik, ketiadaan akses pada kekuasaan. Jadi sebetulnya Bank Dunia bukan sekedar membocorkan apa yang disembunyikan selama 10 tahun oleh Jokowi, tapi menunjukkan bahwa kegagalan Indonesia itu bisa diprediksi ke depan. Jadi sekali lagi kita coba membaca data-data itu di dalam upaya untuk bukan sedang memperbaiki, tapi menyadari bahwa ada yang salah di dalam kebijakan 10 tahun Presiden Jokowi. Kan Bank Dunia rilis data itu setelah Jokowi lengser, jadi pertanggungjawabannya ke siapa? Ke Jokowi lagi kan itu intinya. Jadi kalau Basir nanti ngamuk ya silahkan ngamuk ke Bank Dunia tuh, karena Bank Dunia adalah lembaga standar untuk mengukur kemiskinan dunia. Jadi sekali lagi bukan berterima kasih pada Bank Dunia, tapi berterima kasih bahwa ada data pembanding tuh yang biasanya dipakai sekedar ya ini sukses di sana, nggak ada lagi orang lapar, nggak ada, iya,
tetapi yang terlihat secara visual itu bisa dimanipulasi. Ya, Presiden Jokowi bagi-bagi hadiah, iya, karena keinginan dia untuk terus ada di dalam depan kamera. Lalu faktanya orang berkerumun pada Jokowi karena senang dibagi-bagi hadiah. Bukan, itu data faktanya setelah kita lihat keterangan Bank Dunia, artinya orang miskin itu memerlukan ya hadiah-hadiah kecil lah. Jadi justru karena kemiskinan maka orang berebut goodie bag, berebut BLT kan, begitu cara membacanya itu. Bukan karena kegembiraan didatangi oleh presiden, tapi karena kebutuhan perutnya sendiri gitu. Saya kira data ini juga menjadi semacam justifikasi terhadap penilaian bahwa Jokowi, nah selama ini kan muncul anggapan gitu ya, sengaja membuat rakyat tetap miskin dan bodoh gitu agar mudah untuk dimobilisasi. Karena kalau kita hubungkan antara data kemiskinan dan data kecerdasan, kan kita tahu IQ kita 78. Kita tahu bahwa rata-rata pemilih Indonesia itu lulusan SMP aja tuh, kelas 7. Bukan lulus SMP, lulus SD, karena tidak kelas 7 artinya SMP kelas 1 rata-rata. Jadi terlihat bahwa demokrasi kita sebetulnya dibasiskan pada kedangkalan sehingga mudah dimanipulasi. Jadi itu yang menerangkan kenapa kritisisme tidak tumbuh. Ya karena udah miskin, pendidikan kurang, maka yang beredar adalah proyek-proyek pembujukan, dan itu yang dilakukan Jokowi selama 10 tahun kan. Jadi kelihatannya reputasi Jokowi itu kalau kita rumuskan secara sarkastis, dia menunggangi kemiskinan dan menunggangi kedunguan, kebodohan publik tuh. Kalau bukan kedunguan publik ya, kedunguan itu biasanya elitnya tuh. Kalau publik ya memang tidak terpelajar, tidak diberi akses untuk punya pengetahuan. Jadi Jokowi memanfaatkan ketiadaan akses pada pengetahuan dan ketiadaan akses pada makanan supaya bisa dibujuk melalui BLT, melalui bagi-bagi hadiah. Nah sekali lagi kita hanya ingin melihat itu, dan kalau kita coba bikin dalam statistik cross tabulasi akan terlihat sebetulnya apa yang akan terlihat. Pertama, siapa kelompok yang disebut paling miskin itu. Tentu kita hubungkan juga dengan kemampuan kita untuk menilai bahwa kaum perempuan itu pasti yang ada dalam kelompok paling bawah. Jadi kemiskinan itu mengalami feminisasi itu. Jadi pemiskinan terjadi dengan akibat kelas yang paling bawah itu yang pertama kali terpapar oleh beban ekonomi, beban psikologi, beban politik. Siapa mereka? Ya namanya kaum proletar, tetapi di dalam gender analysis itu adalah kaum perempuan. Jadi perempuan itu proletarnya proletariat, kalau kita terangkan itu secara struktural. Jadi sekali lagi beban dari gagalnya pemerintahan Jokowi itu sekarang baru terasa. Jadi itu artinya semua kebijakan Jokowi itu tidak tiba di piring mak-mak, tidak tiba di dapur keluarga-keluarga kecil. Jadi sekali lagi kita coba sebetulnya untuk membaca bahwa Indonesia sebetulnya ada di dalam potensi menjadi failed state. Tapi nanti orang katakan bahwa ya, tapi kita bahagia, iya. Karena di Indonesia ada semacam prinsip, kalau ponakan gue nggak bisa sekolah ya gue ambil alih tuh. Kalau cucunya Hersu mungkin nanti nggak bisa sekolah akan diambil alih oleh kakeknya. Itu yang disebut sebagai wisdom dari peradaban timur tuh. Ada tanggung jawab di dalam keluarga yang tidak mungkin ada di negara-negara yang individualis liberalis. Jadi apa konsep antropologinya namanya nuclear family, itu keluarga inti. Jadi keluarga inti itu justru bukan keluarga inti sebetulnya, keluarga yang lebih di luar keluarga inti itu extended family, keluarga yang diperluas itu diukurkan melalui tanggung jawab si paman, si kakek itu. Nah ini yang menerangkan mengapa seolah-olah kita bahagia, padahal statistik mengatakan bahwa daya beli kita itu makin lama makin tergerus. Data Bank Dunia juga makin menegaskan klaim-klaim selama ini oleh Jokowi dan para pendukungnya, atau sekarang lebih sering disebut sebagai ternak Mulyono itu, sebagai bahwa Jokowi itu adalah presiden terbaik dan paling berhasil sepanjang sejarah, terbantahkan. Nah sekarang ini malah muncul narasi dari buzzer bahwa Gibran itu adalah wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Jadi kalau Gibran aja dibilang terbaik sepanjang sejarah, apalagi Jokowi ya. Ya kita diingatkan kembali slogan-slogan
kampanye Jokowi waktu itu akan ada 10 juta lapangan kerja 10 tahun. Ternyata yang ada adalah bertambahnya pengangguran tuh. Akan ada dana untuk memperbaiki daya beli karena negara nanti akan hidupkan sisi demand itu dengan membagi-bagi uang 11 triliun yang ada di kantong saya. Kan semua itu bukan hitungan akademis. Jadi ini pemerintah yang anti hitungan akademis. Begitu ada hitungan akademis dari lembaga-lembaga netral pemerintah dunia, World Bank misalnya, lalu kemudian bereaksi bahwa itu kan ukuran barat ya. Kalau bukan ukuran barat, ukuran mana? Kalau ukuran timur lah semua kita masuk surga. Tetapi kalau kita lihat secara detail, kemampuan kita untuk berargumentasi pun dangkal. Jadi kita nggak bisa bantah apa yang disurvei oleh Bank Dunia, kecuali memang ada survei yang bermutu di kita. Siapa surveinya? Ya Basser. Jadi kalau Basser udah ngomong itu, lalu studi Bank Dunia itu dinyatakan sebagai keliru kan begitu. Dan ternyata Basser ini juga masih dihidupkan hari-hari ini itu. Kita lihat bagaimana semua penonton politik itu menganggap bahwa Jokowi sedang memainkan Basser untuk mendorong Gibran tuh. Gibran sendiri juga yang berkampanye akan ada 9 juta lapangan kerja. Jadi sekali lagi kalau kita hubungkan dengan keresahan publik hari-hari ini soal FAFA, soal pemaksulan wakil presiden itu masuk akal. Karena memang sudah tercetak di benak publik kegagalan Jokowi itu pasti juga akan menyangkut kegagalan anaknya tuh. Kalau dianggap bahwa bahkan anaknya itu jauh di bawah kapasitas bapaknya, itu berarti kesempatan untuk memperbaiki Indonesia tidak lagi tersedia tuh. Nah itu yang saya kira harus kita perhatikan. Kalau gejala-gejala hari ini ditambah dengan data-data dunia itu kita taruh di atas meja analisis, maka kita akan dengan mudah menduga bahwa akan ada semacam social unrest. Jadi sekali lagi kita harus bersiap sebetulnya, karena kemiskinan dan kekurangan pendidikan itu penyebab utama perubahan sosial tuh. Bukan kita mengatakan orang miskin itu tidak bisa berpikir, tetapi yang miskin itu pasti menuntut haknya tuh, supaya dia bisa hidup layak, supaya dia bisa berpikir. Itu yang kita sebut sebagai penghargaan terhadap kritik, pandangan-pandangan politik kan. Dengan cara itu kita pahami misalnya kalau mahasiswa demo, kalau purnawirawan mengajukan petisi itu karena mereka membaca partitur politik publik, mereka membaca keresahan. Jadi kanal-kanal yang tersedia itu demo mahasiswa jangan ditutup. Kanal-kanal yang tersedia yaitu kebebasan pers jangan dikendalikan. Kanal-kanal yang tersedia yaitu kritik dari kalangan purnawirawan juga harus difasilitasi. Nah sementara ini kita tidak mampu untuk membaca sifat kritik dari lapisan publik kita yang sebetulnya sedang diam. Tapi satu waktu data bahwa 2 dari 3 orang Indonesia itu miskin, maka kemiskinan itu akan jadi alasan untuk protes sosial, dan protes sosial itu biasanya tanpa kita mengerti tiba-tiba udah ada di jalan tuh. Jadi sekali lagi daya dukung politik kita itu tergantung pada kemampuan kita untuk menghargai kritik, sebab kritik adalah kanalisasi dari keresahan. Nah dengan data semacam itu kita bisa mendapat gambaran betapa beratnya tugas Presiden Prabowo ini dengan program-program populisnya gitu yang berniat membawa ke seluruh APBN itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Ya APBN-nya saja udah habis untuk bayar utang, kemudian yang tugas yang harus dituntaskan kemiskinannya itu banyak sekali gitu. Memang ada upaya dari Presiden Prabowo untuk mengambil sikap yang lebih populis itu. Karena di era Pak Jokowi yang diunggulkan adalah infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi berbasis infrastruktur itu tidak menghasilkan trickle down. Karena itu panjang investasi infrastruktur itu mungkin 30 tahun tuh. Atau kalau kereta api bahkan dianggap oleh almarhum Faisal Basri yang mengulas secara terus-menerus soal hutang luar negeri kita itu mungkin 150 tahun lagi baru bisa efektif. Jadi Presiden Prabowo memang mengambil langkah yang drastis, radikal tuh, langsung attack poverty itu di tingkat desa dengan melalui koperasi, melalui makan siang bergizi dan ketahanan
penyimpangan, tetapi juga itu kontroversi memang. Walaupun kita tahu bahwa ya mungkin dengan cara itu dibangkitkan semacam harapan, tapi saya kira memang itu yang dikehendaki oleh Presiden Prabowo, yaitu yang penting ada harapan, karena itu mulailah melihat aktivitas real di desa, itu koperasi. Saya kira mungkin udah 98% diinisiasi oleh saudara Wamen, saudara Ferry, dan kesempatan ini yang bisa kita jadikan alasan untuk mulai menganggap bahwa Indonesia bisa ditumbuhkan kembali harapannya. Jadi sekali lagi ada anggaran yang pasti terbatas. Semua ambisi politik batasnya adalah APBN tuh. Tinggal kita coba baca bagaimana Presiden Prabowo mensiasati anggaran yang makin terbatas itu tuh. Tentu ada efisiensi, tapi efisiensi itu juga menyebabkan bolong di tempat lain. Kan kemarin diefisienkan anggaran pelaksanaan terutama Departemen Dalam Negeri atau kementerian-kementerian yang langsung berhubungan dengan rakyat, supaya jangan lakukan seminar di luar kota dengan menyewa hotel. Akhirnya kalangan hotel, himpunan hotel dan restoran Indonesia itu protes karena daya hidup mereka justru yang tergerus tuh, sehingga impactnya berbahaya, sebab penghematan efisiensi di beberapa kementerian justru menyebabkan bangkrutnya hotel, restoran, UMKM. Dan itu sekarang kemudian dikeluarkan kebijakan baru, oke, silahkan pakai lagi hotel-hotel. Jadi memang harus ada uji coba itu supaya ada modeling. Tetapi sekali lagi, kesempatan kita untuk menilai proyek-proyek populis Presiden Prabowo ini tergantung pada persepsi kita tentang politik. Kalau kita menganggap bahwa politik itu adalah upaya untuk segera bertemu dengan problem rakyat, maka koperasi, makan siang, segala macam itu adalah hal yang harus sudah bisa berakibat tuh. Dan keputusan-keputusan politik juga ditentukan oleh kemampuan Presiden Prabowo untuk memastikan bahwa kementerian dia itu betul-betul solid di dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan, memberantas korupsi. Jadi sekali lagi kita melihat bagaimana konsistensi itu. Kalau di dalam kabinet masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pejabat yang terindikasi korupsi, bukan terbukti, terindikasi aja, harusnya sudah diminta untuk berhenti, supaya betul-betul terlihat bahwa negeri ini masih punya harapan, dan harapan itu yang dipelihara oleh mereka yang mengalami kemacetan setiap hari di jalan-jalan raya, mereka yang kesulitan tawar-menawar di pasar-pasar tradisional, mereka yang akhirnya mesti minta bantuan kiri kanan tetangga hanya untuk membeli seragam anak SD. Jadi semua itu yang kita sebut sebagai data yang akhirnya dibuka oleh Bank Dunia, bahwa 2 dari 3 orang Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan, dan pertanggungjawabannya mesti dicarikan pada siapa? Ya, pada presiden sebelumnya. Jadi kita mesti fair mengatakan bahwa Jokowi memang gagal tuh, dan kegagalan itulah yang membuat kita berpikir untuk mengubah strategi pembangunan. Salam akal sehat. Ya, salam akal sehat. Terima kasih telah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan saksikan video kami selanjutnya di channel ini.